ship, Dad! Danger close! Come on! Red, come on! Cover! Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Thirst of the Sun yang dirilis pada bulan Maret tahun 2003. Disutradarai oleh Anthony Fuqua serta dibintangi oleh Bruce Willis, Monica Bellucci, dan Cole Hauser. Film ini didasarkan pada kisah nyata kudeta militer serta konflik agama dan etnis yang terjadi di Nigeria pada tahun 1966. Sekelompok pasukan khusus AS pun ditugaskan ke wilayah tersebut untuk menyelamatkan beberapa orang-orang penting. Namun, pasukan khusus AS harus berhadapan dengan militer Nigeria saat hendak menjalankan misi tersebut. Nah, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur kisahnya. Film diawali dengan sebuah berita internasional yang menunjukkan kondisi Nigeria pasca kudeta militer dan perang saudara yang disebabkan oleh terpilihnya seorang presiden dari suku Igbo yang terkenal dengan mayoritasnya beragama Kristen. Jenderal Yakubu selaku pimpinan militer yang berasal dari suku Fulani dengan mayoritas beragama Islam tidak setuju dengan pemilihan tersebut. Kerusuhan pun terjadi di mana-mana hingga menyebabkan terbunuhnya keluarga dan presiden terpilih dari suku Igbo. Jenderal Yakubu dan suku Fulani pun berhasil menguasai sebagian besar wilayah Nigeria dan membantai habis orang-orang suku Igbo hingga membuat mereka harus bersembunyi dari pembantaian tersebut. Kemudian, scene berganti di wilayah perairan laut yang tak jauh dari Nigeria. Tampak sebuah kapal induk Amerika Serikat yang disiapkan untuk mengevakuasi orang-orang asing dari Nigeria. Di sini, kita diperkenalkan dengan tim Navysel yang dipimpin oleh Letnan Waters yang baru saja mengevakuasi seorang dubes. Kita juga diperkenalkan dengan seorang pimpinan operasi, yaitu Kapten Bill Rhodes, yang langsung menyambut kedatangan Waters dan regunya. Karena memiliki potensi yang cukup baik dalam menjalankan misinya, Kapten Bill pun meminta Waters dan regunya untuk bersiap dalam misi selanjutnya. Di sebuah ruangan kapal, Kapten Bill pun mengadakan rapat dengan Letnan Waters dan timnya. Ia menjelaskan sebuah misi berbahaya yang akan dilakukan di sebuah hutan Nigeria. Waters dan timnya ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anggota Badan Pelayan Internasional sekaligus menantu Senator Amerika Serikat, yaitu Dr. Lena Kendricks yang menjadi prioritas utama. Kemudian, 2 orang suster dan seorang pendeta yang sebelumnya melarikan diri ke hutan tersebut. Setelah rapat tersebut, Waters dan regunya pun berangkat pada tengah malam menuju lokasi yang telah ditentukan. Bersama 7 orang timnya, Letnan Waters pun sampai ke target operasi dan langsung menemui Dr. Kendricks untuk mengevakuasinya. Di tempat ini, Dr. Kendricks menjadi sukarelawan medis untuk para warga lokal yang mayoritasnya adalah suku Igbo yang menjadi korban pembantaian Jenderal Yakubu dari suku Fulani. Di sini, Letnan Waters menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Dr. Kendricks, namun mereka sempat berselisih karena Waters diminta agar turut mengevakuasi warga lokal ke perbatasan Kamerun. Karena di luar daripada misinya, Letnan Waters pun menghubungi Kapten Bill. Hingga akhirnya, ia pun setuju untuk membawa beberapa warga lokal bersamanya. Setelah hari mulai fajar, Letnan Waters dan anggotanya pun bersiap untuk berangkat menuju lokasi penjemputan. Namun sayangnya, 2 orang suster dan seorang pendeta yang menjadi target operasi Waters berubah pikiran dan memilih tinggal di tempat tersebut untuk merawat beberapa warga lokal yang tersisa. Karena bukan prioritas utama, Letnan Waters pun membiarkannya dan melanjutkan perjalanan bersama Dr. Kendricks dan beberapa warga lokal.
Karena telah berjalan beberapa kilometer menuju lokasi penjemputan, Dr. Kendricks pun meminta Letnan Waters untuk mengistirahatkan warga lokal yang tampak sangat kelelahan. Waters pun menurutinya dan memerintahkan anggotanya untuk berjaga. Tak lama kemudian, anggota Letnan Waters yang sedang berjaga melihat puluhan pemberontak yang melintas tepat di depan lokasi peristirahatan. Letnan Waters pun mengamankan Dr. Kendricks terlebih dahulu dan menenangkan warga lokal agar mereka tidak ketahuan. Danger close. Go. Cái ini yang jauh. Setelah para pemberontak itu pergi, mereka pun beristirahat kembali. Namun tiba-tiba, seorang anggota pemberontak lainnya melintas dan nyaris menembak Dr. Kendricks. Letnan Waters yang tepat berada di depan pemberontak tersebut pun langsung menghalaunya. Untuk menghindari pemberontak lainnya, Waters pun memerintahkan anggotanya agar mencari tempat peristirahatan yang lebih aman. Sementara itu, Dr. Kendricks memberitahu Waters bahwa para pemberontak tersebut akan menuju lokasi pengungsian warga lokal. Ia pun meminta agar Waters dan timnya kembali ke pengungsian dan menyelamatkan para warga lokal. Namun, karena sangat berisiko, Letnan Waters menolaknya dan memerintahkan Dr. Kendricks untuk kembali beristirahat. Keesokan paginya, di lokasi pengungsian suku Ibo, tampak para pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel Idris menghampiri seorang pendeta yang sebelumnya menolak untuk dievakuasi oleh Letnan Waters. Ia pun sempat memohon belas kasihan kepada komandan pemberontak, namun akhirnya ia dan seluruh warga lokal dieksekusi. Di waktu yang sama, Letnan Waters dan anggotanya berhasil sampai ke lokasi penjemputan bersama Dr. Kendricks dan warga lokal. Sayangnya, Waters hanya membawa Dr. Kendricks untuk dievakuasi dan meninggalkan para warga lokal. Ia ternyata telah merencanakan hal tersebut setelah sebelumnya diperintahkan oleh Kapten Bill. Di tengah perjalanan, helikopter evakuasi melintasi pemukiman warga lokal yang tampak telah hancur dan para penduduknya terbunuh oleh para pemberontak. Dr. Kendricks yang menyaksikan hal tersebut pun tak kuasa menahan kesedihan. Hal tersebut juga membuat Waters tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali mengevakuasi warga lokal yang sebelumnya ia tinggalkan. Karena muatan helikopter yang terbatas, Letnan Waters pun memutuskan untuk mengevakuasi para orang tua dan anak-anak terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Letnan Waters menghubungi Kapten Bill dan meminta 3 unit helikopter untuk kembali melakukan jemputan di lokasi yang sama. Namun, permintaan tersebut ditolak karena adanya kendala bahan bakar dan resiko lainnya. Kapten Bill pun menyerahkan tanggung jawab penuh kepada Waters untuk menyelesaikan misinya dengan cara lain. Hingga akhirnya, ia pun memutuskan untuk berjalan sejauh 30 km menuju perbatasan Kamerun. Di samping itu, pasukan pemberontak berhasil menemukan jejak pendaratan helikopter. Mereka pun mencoba mengikuti jejak Letnan Waters dan para warga lokal. Di tengah perjalanannya, Letnan Waters dan pasukannya sempat beristirahat sebelum menempuh perjalanan jauh. Namun, menggunakan satelit, anggotanya berhasil menemukan sekelompok pemberontak yang ternyata sedang mengikuti mereka. Karena curiga sedang diikuti, Waters pun menanyai Dr. Kendricks mengapa mereka diikuti oleh sekelompok pemberontak tersebut. Namun, Kendricks mengatakan kalau ia tidak mengetahui apapun. Hingga akhirnya, Letnan Waters pun memerintahkan Dr. Kendricks dan para warga lokal agar meneruskan perjalanan untuk menghindari kejaran para pemberontak. Singkat cerita,
Letnan Waters dan rombongannya sampai di sebuah pemukiman yang menjadi target pembantaian etnis. Karena harus melalui tempat tersebut, ia pun memutuskan untuk menyerang para pemberontak bersama dengan pasukannya. Sir, we could go around to the north. Setelah berhasil melumpuhkan para pemberontak, Letnan Waters dan timnya pun membersihkan mayat warga lokal dan mengevakuasi orang-orang yang bisa diselamatkan. Ia sempat bersedih setelah melihat kekejaman yang terjadi di tempat tersebut. Kemudian, malam pun tiba. Letnan Waters dan yang lainnya beristirahat di sebuah tempat. Di sini, seorang warga lokal sempat menghampiri seorang anggota Waters dan mengucapkan rasa terima kasih atas pertolongan yang telah diberikan. Sementara itu, sambil mengobati beberapa luka di tubuh Waters, Dr. Kendricks juga menunjukkan rasa terima kasihnya berkat apa yang telah dilakukan oleh Letnan Waters dan pasukannya terhadap para warga lokal. Keesokan paginya, Letnan Waters mendapat laporan dari anggotanya bahwa pasukan pemberontak semakin mendekat sepanjang malam ketika mereka sedang beristirahat. Hal tersebut membuat Waters terkejut dan mencurigai sesuatu. Ia pun kembali menanyai Dr. Kendricks dan meminta untuk memeriksa beberapa orang lokal. Hingga akhirnya, seorang pria lokal yang merupakan sahabat dekat Dr. Kendricks mencoba melarikan diri saat hendak diperiksa. Namun, ia berhasil dilumpuhkan. Ia ternyata menyembunyikan alat pelacak yang terpaksa ia lakukan agar keluarganya tidak dibunuh oleh para pemberontak. Ia memberitahu bahwa dirinya diperintahkan oleh pemberontak untuk melacak keberadaan Arthur Azuka yang merupakan putra Presiden Samuel Azuka yang tewas dibantai bersama keluarganya. Setelah mengancam para warga lokal, Arthur Azuka pun menunjukkan dirinya kepada Letnan Waters. Ia menjelaskan bahwa dirinya selamat bersama pengawalnya, yaitu Kolonel Okizi saat pembantaian. Arthur menjadi incaran para pemberontak karena dirinya memegang ahli waris kepresidenan sekaligus raja suku Ibo yang menjadi kunci persatuan etnisnya. Dr. Kendricks sendiri telah mengetahui hal tersebut dan merahasiakannya dari Letnan Waters karena sebelumnya ia tidak mempercayainya. Setelah mengetahui semuanya, Letnan Waters pun memerintahkan pasukan dan para warga lokal untuk melanjutkan perjalanan sebelum para pemberontak menemukan mereka. Tak lama kemudian, pasukan pemberontak pun menemukan orang suruhannya yang telah tewas tertembak. Saat sedang memeriksa tempat tersebut, mereka sempat dikejutkan dengan ledakan ranjau yang sebelumnya telah dibuat oleh anggota Waters. Kapten Terwase pun menghubungi pangkalannya dan meminta ratusan pasukan untuk melakukan serangan. How many men do you... Sementara itu, Letnan Waters dan pasukannya berencana untuk menghindari sungai dan melintasi hutan menuju perbatasan Kamerun agar terhindar dari pasukan pemberontak. Saat akan meneruskan perjalanan, ia pun sempat dihubungi oleh Kapten Bill yang mengetahui adanya putra Presiden Nigeria bersama dengan pasukannya. Kapten Bill pun meminta Waters agar menyerahkan Arthur kepada militer Nigeria dan tak ikut campur urusan politik negara tersebut. Ia juga diminta untuk meninggalkan seluruh warga lokal dan fokus pada misi utamanya membawa Dr. Kendricks. Namun, karena rasa kepedulian yang ia rasakan, ia pun memilih untuk mengevakuasi para warga lokal menuju Kamerun dan mengabaikan perintah komando. Letnan Waters juga mendapat dukungan dari anak buahnya untuk menjalankan misi yang sangat berisiko tersebut. We there yet? Di waktu yang sama, ratusan pasukan pemberontak tampak telah bersiap dan memotong jalur yang akan dilintasi oleh Letnan Waters. Sementara itu, di tengah perjalanan, Letnan Waters dan pasukannya mencoba mengamankan jalur yang akan mereka lintasi. Namun, seorang anggota Waters yaitu Flea nyaris tewas ditembak oleh penembak jitu. Mereka pun harus menghadapi serangan para pemberontak yang telah sampai di tempat tersebut setelah memotong jalur.
Sayangnya, Waters dan pasukannya tak mampu menghalau seluruh serangan para pemberontak. Hingga beberapa tembakan roket musuh pun menewaskan beberapa warga lokal, termasuk pengawal Arthur Azuka, yaitu Kolonel Okizi. Dr. Kendrick sendiri berhasil selamat setelah tertimpa pohon. Sementara itu, seorang anggota Waters yaitu Slow tewas terkena ledakan. Letnan Waters pun membawa Dr. Kendrick bersama Arthur Azuka dan sisa warga lokal lainnya menuju perbatasan Kamerun yang tak jauh dari tempat tersebut. Waters dan pasukannya juga harus menghadapi ratusan pasukan pemberontak yang terus mengejar dan menyerang mereka. Karena diserang oleh ratusan musuh dari berbagai arah, Z pun menghubungi markas komando dan meminta bantuan udara. Sementara itu, Letnan Waters dan yang lainnya mencoba memberikan tembakan perlindungan agar para warga lokal bisa melarikan diri. Beberapa warga lokal pun turut membantu pasukan AS untuk menghalau para pemberontak. Setelah pertempuran yang sengit, Dr. Kendricks dan Arthur beserta beberapa warga lokal lainnya akhirnya berhasil sampai ke gerbang perbatasan terlebih dahulu. Sementara itu, Letnan Waters dan sisa pasukannya mencoba menghalau ratusan pemberontak yang mulai mengepung mereka. Beruntungnya, 2 unit bantuan pesawat tempur AS akhirnya tiba di lokasi dan langsung menggempur seluruh pasukan pemberontak. Hingga akhirnya, dalam keadaan terluka berat, Letnan Waters pun berhasil selamat bersama 3 orang sisa anak buahnya. Mereka pun berhasil sampai di gerbang perbatasan Kamerun dan langsung disambut oleh Kapten Bill. Beberapa warga lokal yang sebelumnya telah dievakuasi juga menyambut kedatangan Letnan Waters dan pasukannya. Para warga lokal pun mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang begitu besar kepada pasukan AS dan juga Dr. Kendricks yang telah menolong mereka. Setelah itu, Letnan Waters beserta pasukannya dan Dr. Kendricks berangkat menuju pangkalan. Di akhir cerita, Arthur Azuka meneriakkan kemerdekaan bersama dengan warganya dengan penuh kebahagiaan. Kemudian, film pun selesai.